resiliensi infrastruktur transportasi, transformasi menuju infrastruktur masa depan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. Dalam 20 menit ke depan, kami akan menjelaskan mengenai kenapa kita memerlukan resiliensi dari sisi isu keberlanjutan dan dari sisi isu keselamatan. Yang kedua, kita akan sedikit berlari-lari untuk melihat sejauh mana permasalahan yang kita hadapi, apa sebenarnya yang kita hadapi, yang membawa kepada kesadaran bagi kita bahwa apakah dengan permasalahan yang kita hadapi tersebut kita mampu untuk bertahan ke depannya. Dalam hal bagaimana membangun sebuah infrastruktur yang baik, infrastruktur yang mampu bertahan dengan kualitas yang unggul. Karena kita sadari bersama di Indonesia sekarang baru sangat giat sekali untuk membangun. Namun terkadang lupa bahwa setelah membangun masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita persiapkan. Kemudian perkenankan kami untuk mencoba menurunkan ataupun menderivasikan makna resiliensi. Resiliensi menjadi sangat booming ketika Badan PBB menyadari bahwa infrastruktur ke depan ini harus beresiliensi. Namun permasalahannya adalah apa itu resiliensi dari sisi infrastruktur. Kami akan mengupas konsepnya mulai dari konsep sederhana sampai kepada konsep yang akan kita bawa kepada pemikiran berikutnya, yaitu bagaimana melakukan pengukuran resiliensi. Karena tanpa kita mengetahui metode yang sesuai, metode yang benar, maka kita akan terjebak oleh kata-kata resiliensi itu. Bahasa kerennya adalah terlalu latah. Jadi latah menggunakan atau memberikan embel-embel resiliensi, baik itu dari sisi proyek, program, maupun dari sisi bahkan lembaga. Namun kita tidak menyadari dengan benar bagaimana resiliensi itu harus kita bangun dan bisa kita ukur dengan baik, sehingga maksud daripada resiliensi bisa tercapai. Selanjutnya yang terakhir, dari hasil penelitian kami mengenai resiliensi, maka kami akan memberikan sebuah rekomendasi yang kurang lebihnya bisa membawa kepada arah pengembangan infrastruktur yang beresiliensi ke depan, sehingga infrastruktur itu mampu berkelanjutan dan berkeselamatan. Bapak Ibu yang budiman, yang mulia, bahwa inilah yang kita hadapi saat ini, bahwa transportasi merupakan satu alat yang sangat vital, yang sangat penting bagi pembangunan. Transportasi mendukung upaya-upaya pemerataan pembangunan. Transportasi memberikan jalan bagi pengembangan ekonomi, bahkan memantapkan bagaimana sosial capacity untuk bisa kita tingkatkan dari tempat-tempat yang padat, artinya yang ibu kota, misalnya kota-kota besar, sampai kepada komunitas-komunitas yang mungkin tidak terjangkau. Tanpa transportasi tentunya kita akan mengalami sebuah ketidakseimbangan. Contoh yang sederhana adalah bagaimana rantai pasok antara ketersediaan dan kebutuhan, supply chain management. Jadi apabila rantai pasoknya itu mengalami gangguan atau mengalami bahkan kegagalan, maka kita akan menghadapi sebuah krisis, dimulai daripada krisis harga sampai kepada krisis ekonomi. Dan ini sudah sama-sama kita rasakan ketika COVID melanda, bagaimana ketimpangan ekonomi luar biasa diakibatkan karena tertundanya ataupun terbengkalainya transportasi. Nah, permasalahan berikutnya adalah apabila kita menyadari transportasi penting, maka bagaimana kita melakukan sebuah prediksi ke depan apa yang dihadapi oleh transportasi. Rupa-rupanya transportasi akan menghadapi sebuah tantangan yang cukup luar biasa. Mulai dari keamanan, mulai dari climate change, mulai dari kebencanaan,
mulai daripada bahkan terorisme, ya. Dan apabila kita rangkai ke dalam sebuah network, maka kita akan melihat adanya sebuah pola antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Apabila pola-pola ini tidak kita pelajari dengan baik, tentu kita akan kesulitan untuk bisa mendapatkan pemahaman bagaimana mendesain sebuah infrastruktur yang berresiliensi. Bapak Ibu sekalian, ini yanglah kita hadapi, bahwa tidak semua yang kita hadapi ini di bawah sepengetahuan kita. Kadang seseorang ataupun tim desain sudah melakukan upaya yang luar biasa untuk mengakomodasi segala kemungkinan, baik yang terprediksi maupun yang tidak terprediksi. Namun pada kenyataannya bahwa kejadian-kejadian yang menimpa infrastruktur atau fasilitas-fasilitas infrastruktur itu terkadang kejadian yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Polanya pun tidak teratur dan kadang sangat acak sekali. Nah, disinilah perlunya bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita menyiapkan perhitungan yang tepat, sehingga infrastruktur yang kita bangun minimal kita mampu untuk mengakomodasi segala kemungkinan baik yang terencana maupun tidak terencana, sekaligus upaya bagi kita untuk melakukan langkah-langkah mitigasinya. Sebetulnya upaya mitigasi ini sudah jauh dilakukan. Sebetulnya salah satunya adalah kita melihat di salah satu gambar peta ini. Ini adalah mapping ataupun pemetaan untuk kawasan-kawasan yang mengalami amplifikasi, yaitu apabila terjadi getaran gempa, maka tidak semua daerah itu akan merasakan getaran yang sama. Sehingga kejadian yang kita lihat terkadang ada satu daerah yang tidak mengalami keretakan, mungkin terjadi minor destruction, hanya kerusakan kecil saja. Namun di tetangga sebelah, kampung sebelah atau daerah yang lain yang berdekatan, terdapat rumah yang sudah hancur atau fasilitas yang hancur. Ini disebabkan memang ada satu faktor tanah yang mempengaruhi, dan salah satunya bisa kita ukur secara kuantitatif dalam bentuk peak ground acceleration. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk bisa membangun infrastruktur yang beresiliensi adalah bagaimana kita bisa mengakomodasi seluruh bahaya ini, seluruh potensi-potensi bahaya ini dalam desain kita, sehingga minimal ketika kita terjadi sebuah bencana yang sama, terjadi repetisi kejadian yang sama, kita sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Dan ini salah satu konsep daripada resiliensi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai resiliensi, maka di sini kita bisa mengambil beberapa makna. Makna yang paling mudah adalah makna resiliensi itu adalah kembali kepada bentuk semula. Sehingga dari sisi ilmu pasti atau dari sisi ilmu eksak, maka resiliensi ini sangat mudah untuk kita misalkan atau kita asumsikan sebagai pegas. Pegas apabila diberikan tekanan, maka dia akan mengalami deformasi, semakin mampat atau semakin padat. Nah, kemudian ketika dilepas gaya itu, ketika dihilangkan tekanan itu, maka dia akan kembali seperti semula. Inilah makna resiliensi yang kita harapkan di dalam infrastruktur kita. Jadi apabila kita membangun sebuah infrastruktur khususnya transportasi, terjadi sebuah kejadian bencana, terjadi sebuah kejadian yang mengakibatkan kegagalan baik struktural maupun fungsi bangunan, maka dengan segera kita bisa melakukan langkah-langkah untuk melakukan recovery atau pemulihan yang dimisalkan sebagai konstruksi pegas. Nah, ini yang kita saring, yang kita turunkan menjadi sebuah makna dalam secara kuantitatif untuk perhitungan transportasi, infrastruktur transportasi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, bahwa resiliensi ini juga sangat erat kaitannya dengan SDGs apabila kita bicara mengenai keberlanjutan. Ke depan, infrastruktur yang beresiliensi ini diharapkan adalah infrastruktur yang mampu bertahan dari segala macam skenario, dan ini juga sejalan dengan target-target yang sudah dicanangkan di dalam SDGs. Nah, sehingga apabila kita mampu untuk menurunkan formula-formula yang praktis, baik itu untuk bidang kesehatan, untuk bidang transportasi, untuk bidang bangunan atau struktur, untuk bidang-bidang sosial lainnya, bahkan di bidang ekonomi, maka sebetulnya apa yang kita upayakan adalah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita harapkan
kita akan mendapatkan satu masyarakat atau komunitas yang lebih baik lagi ke depan. Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan resiliensi, kita akan memberikan sebuah gambar yang sederhana untuk kita bisa pahami. Yang pertama adalah kita bicara mengenai fasilitas, yang dalam hal ini kita ambil fasilitas transportasi jaringan kereta api. Yang kita harapkan adalah transportasi yang lancar, aman. Beberapa waktu lalu kita melihat terjadinya anjlokan di Kulon Progo. Kita bisa melihat impact-nya. Ya, dengan anjlokan begitu, hampir seluruh perjalanan di hari itu terhenti. Ya, dan berimpact kepada tundaan. Kalau kita bicara mengenai kerugian, tentu kita akan mengalami kerugian cukup besar, baik itu secara material maupun imaterial. Nah, ini yang kita hindari. Nah, disinilah kita harapkan bahwa ketika terjadi bencana yang tidak bisa kita alihkan, yang tidak bisa kita hindari, maka disinilah sistem resiliensi akan bekerja. Bagaimana dia bisa mengukur berapa dampak bencana itu dan segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan recovery atau pemulihan. Nah, sehingga jaringan jalan atau fasilitas transportasi bisa dikembalikan semula kepada kinerja yang kita harapkan secepat-cepatnya supaya nanti bisa beroperasi dengan baik. Inilah konsep resiliensi. Sebetulnya sangat sederhana. Cuma masalahnya bagaimana cara mengukur resiliensi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah disinilah kita perlu melakukan transformasi. Saat ini untuk perhitungan infrastruktur kita masih melakukan pendekatan dengan risk management. Risk management atau kita sebut sebagai manajemen risiko. Ini sangat lazim sekali kita dengar. Bagaimana kita melakukan penilaian risiko dengan melakukan identifikasi bahaya, kita menentukan nilai vulnerabilitas atau kerentanannya, kita menilai kapasitasnya, kita menilai severity-nya, kerusakannya, sampai kita bisa menentukan berapa perangkat ataupun berapa nilai daripada risikonya dan membuat prioritas-prioritas untuk melakukan langkah mitigasi. Meskipun demikian, kita masih memiliki kelemahan-kelemahan di dalam risk management yang secara lengkap sudah kami sertakan di dalam naskah orasi kami. Namun di sini kami akan membacakan lebih kurang ada 6 hal yang kemudian kita bisa melihat kelemahan manajemen risiko untuk kita bisa perbaiki kepada konsep resiliensi. Yang pertama adalah tidak tersedianya informasi atau pengetahuan yang dapat dikenal pasti. Jadi risk management salah satu kelemahannya adalah tidak bisa melakukan pendeteksian secara cepat apabila sifatnya adalah black swan events atau terbukanya kemungkinan terhadap ketidakpastian terhadap kejadian alam. Jadi ini bisa kita lihat atau bisa kita saksikan bagaimana infrastruktur kita ketika harus berhadapan dengan gempa bumi, tanah longsor ataupun kejadian bencana lain, bahkan kegagalan fungsi maupun struktural. Kemudian kompleksitas sistem yang saat ini tentunya dengan pendekatan manajemen risiko sudah tidak lagi mampu kita kendalikan dengan baik. Yang ketiga adalah solusi mitigasi yang terkait dengan eliminasi kejadian bencana atau kegagalan tidak dapat direncanakan secara terperinci. Yang keempat, ada kerancuan prosedur dalam penerapan atau rancangan tindakan-tindakan penanganan mitigasi, termasuk efektivitas dalam melakukan simulasi kegagalan yang dilakukan oleh risk management atau konsep risk management. Yang kelima, sistem manajemen risiko mungkin dapat digunakan untuk mengatasi peristiwa bencana atau kegagalan yang diperkirakan sebelumnya, namun pendekatan risiko dalam infrastruktur kurang bisa memberikan penekanan terhadap rencana dan strategi pemulihan yang tepat. Terakhir adalah dampak daripada kerentanan, di mana dampak ataupun kerentanan yang ada di dalam manajemen risiko hanya didekati dengan teori kemungkinan yang digunakan untuk memperkirakannya. Dan dalam menentukan langkah kesiapsiagaannya pun juga tidak didetailkan secara lebih baik. Maka ini adalah kelemahan-kelemahan risk management yang kemudian bisa kita atasi dengan membangun konsep resiliensi atau adaptasi. Bapak Ibu yang sekalian yang berbahagia, nah disinilah ada cakupan bagan yang mana kita bisa membagi infrastruktur ini bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah sebelum adanya gangguan, selama adanya gangguan, dan setelah adanya gangguan. Maka di sini kapasitas resiliensi adalah memfokuskan diri selama terjadinya gangguan. Bagaimana ketika infrastruktur itu mengalami gangguan ataupun potensi kegagalan, baik itu fungsional maupun struktural,
maka dengan sendirinya konsep resiliensi mampu kita terapkan. Nah, untuk menurunkan satu konsep resiliensi secara kuantitatif, ada 4 parameter yang kita gunakan. Yang pertama adalah robustness. Ini kaitannya dengan kekuatan, kemudian redundancy, bahwa konsep resiliensi ini harus mampu membangun infrastruktur untuk mengalami kejadian kegagalan secara berulang kali atau secara redundansi, dan ada opsi-opsi yang bisa diterapkan di dalam alternatif dalam pilihan untuk melakukan sebuah penanganan atau pemulihan. Yang ketiga adalah resourcefulness, yaitu bagaimana konsep resiliensi mampu untuk menggunakan segala daya upaya potensi yang ada sehingga bisa dioptimalkan untuk melakukan rencana pemulihan, baik dalam sifatnya adalah elementary ataupun sifatnya adalah integrasi. Kemudian yang terakhir adalah konsep rapidity atau kecepatan, di mana kemampuan pemulihan merupakan salah satu faktor yang penting untuk dikembangkan di dalam konsep resiliensi. Kita akan mengukur sejauh mana infrastruktur ini bisa pulih dan bisa digunakan kembali. Nah, melalui konsep ini maka kita berikan 3 kata kunci untuk membangun sebuah resiliensi. Yang pertama adalah performance, bahwa untuk mendapatkan untuk bisa mengukur sebuah infrastruktur yang berresiliensi, maka yang pertama adalah kita harus memahami kinerja sistemnya. Kinerja sistem adalah dikaitkan dengan bagaimana kita mendesainnya, dasar-dasar desainnya, sejauh mana kita menggunakan pertimbangan desainnya, konsep yang digunakan. Yang kedua adalah kita memasukkan atau mengakomodasi unsur-unsur ketidakpastian atau kita sebut sebagai stokastik di dalam analisis kita. Dan terakhir adalah yang kita kaitkan dengan kapasitas, yaitu bagaimana kita menyiapkan integritas struktural yang sesuai dengan potensi kejadian bencana, potensi kejadian kegagalan yang ada di wilayah itu. Nah, dengan demikian dari ketiga konsep ini kita bisa membangun sebuah simulasi yang ditunjukkan di dalam grafik ini. Simulasi pertama adalah simulasi optimistik, bahwa apabila terjadi kejadian bencana yang dilihatkan di dalam gambar petir di situ, maka otomatis kinerja infrastruktur akan mengalami kemerosotan atau degradasi. Maka di sini model stokastik ini akan kita jalankan atau kita runningkan untuk model optimasi sehingga optimistik, sehingga infrastruktur kinerjanya ini bisa kemudian naik bahkan melebihi daripada kinerja awalnya. Yang kedua adalah skenario di mana pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula dengan kinerja awal. Ini adalah konsep yang kedua. Dan yang ketiga adalah simulasi di mana pengembalian atau recovery kita kerjakan atau kita lakukan, namun kinerjanya berada di bawah kinerja awal. Nah, ini adalah konsep yang kita kembangkan, kemudian kita turunkan konsep ini dalam turunan matematis. Ya, karena kita dari teknik biasanya kalau nggak ada matematisnya kurang marem. Nah, ini adalah konsep pengukurannya. Yang pertama resiliensi. Nah, di sini kita bisa ukur resiliensi dari waktunya. Kita tidak mengabaikan ataupun kita tidak meniadakan bahwa infrastruktur tentu akan mengalami degradasi struktur. Namun di sini kita akan mempertimbangkan degradasi struktur dengan adanya atau tambahan daripada kegagalan atau failures yang kemudian kita masukkan dalam nilai RE atau resiliensi tersebut, dan kemudian kita masukkan juga unsur-unsur recovery. Nah, sehingga di sini kita akan memiliki pada akhirnya kita akan memiliki ada 3 skenario failures. Yang pertama adalah brittle skenario, di mana infrastruktur ada yang berperilaku ketika terjadi bencana otomatis dia akan mengalami collapse, totally collapse. Kemudian ada yang sifatnya adalah skenario elastik, di mana dia akan mengalami pentahapan kegagalan secara terukur. Dan yang terakhir adalah skenario halus atau smooth skenario, di mana infrastruktur akan mengalami kerusakan secara bertahap dan sangat kecil sekali. Nah, kemudian untuk pemulihan kita ada 6 pemulihan. Yang pertama ada pemulihan cepat, ya, dengan waktu yang singkat, ya. Namun kinerja sistem kita desain untuk bisa lebih baik daripada kinerja awal. Kemudian pemulihan cepat dengan target kembali seperti semula. Kemudian pemulihan cepat untuk lebih baik dari kurva degradasi kinerja akibat penuaan, aging ataupun kelelahan atau fatigue. Kemudian pemulihan cepat untuk kinerja kembali seperti semula, namun berada di bawah kinerja atau lebih rendah daripada kinerja degradasinya.
Maka dengan model ini kita bisa melakukan sebuah kalkulasi sejauh mana infrastruktur khususnya transportasi ini mampu bertahan dengan berbagai macam skenario daripada kegagalan baik disebabkan oleh bencana maupun kegagalan oleh peristiwa lain yang tidak kita ketahui. Nah, untuk mendapatkan terakhir ya, untuk mendapatkan sebuah fungsi resiliensi, maka kita turunkan dalam bentuk persamaan di bawah ya, persamaan terjadinya kegagalan atau TF yang merupakan integral daripada fungsi eksponensial dari nilai redundansi, dari nilai kekuatan, dan dari nilai sumber daya yang ada. Nah, rekomendasinya kita ada 5. Yang pertama adalah kunci daripada resiliensi adalah waktu. Waktu merupakan kunci yang paling pokok di dalam kita untuk mendesain sebuah infrastruktur transportasi yang beresiliensi. Kita harus akur dengan waktu, kita harus mampu untuk menjadikan waktu ini sebagai suatu proses. Jadi infrastruktur yang beresiliensi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Yang kedua adalah keterlibatan berbagai pihak. Bahkan tidak mungkin sekali bahwa infrastruktur yang beresiliensi ini bisa berkembang atau bisa terjadi hanya karena satu unsur pihak saja. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Ketiga, faktor biaya. Bahwa pendanaan atau anggaran menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk membuat infrastruktur kita beresiliensi. Memang akan berbiaya lebih tinggi daripada infrastruktur yang tidak beresiliensi. Yang keempat adalah teknologi pengukuran. Apabila kita ingin mendapatkan infrastruktur yang beresiliensi, maka kita harus menerapkan teknologi-teknologi terbaru untuk lebih akurat di dalam pengukuran dan bisa lakukan monitoring secara panjang. Kemudian yang terakhir adalah pelibatan artificial intelligence, big data, dan expert system di dalam keputusan untuk menentukan skenario daripada infrastruktur yang beresiliensi. Nah, ini adalah perjalanan kehidupan infrastruktur, jadi sama seperti manusia juga, dia akan dilahirkan dari sebuah konsep, dia akan bekerja dengan rancangannya, kemudian dia akan beroperasi dalam tahapan perawatan ataupun maintenance, dan terakhir infrastruktur pasti akan mengalami kegagalan. Nah, di sini adalah konsep utama di dalam menentukan kehidupan infrastruktur. Nah, ini adalah kinerjanya. Kita bisa melakukan pengukuran ini daripada stiffness, kapasitas, resistensi atau ketahanan terhadap deformasi, stabilitas, dan kemudahan dalam pengaturan atau pengelolaannya. Nah, ini adalah arsitektur yang sedang kami kembangkan untuk bagaimana mendukung sebuah resiliensi pada infrastruktur perkeretaapian. Jadi ini sedang kita bangun arsitekturnya, nanti diharapkan ini berjalan secara otomatis menggunakan artificial intelligence, dan yang terakhir adalah memberikan keputusan kepada eksekutif decision support system untuk menilai apakah infrastruktur tersebut mengalami degradasi secara cepat, lambat, ataupun dan brittle. Ini pengembangan teknologi inspeksi yang kita harapkan kita sudah menggunakan NDT, Non-Destructive Testing. Kemudian ini adalah salah satu contoh arsitektural untuk melakukan ekstraksi informasi dari database dan integrated di dalam cloud system, karena kita sudah zamannya revolusi industri tinggi ya, menggunakan digital data analysis, tentunya kita akan menerapkan ini semua. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, bahwa apa yang kita bangun tentu tidak akan kita kerjakan dengan cepat, namun kita akan membutuhkan proses dengan tepat supaya apa yang kita bangun bisa kita pelihara dan bermanfaat bagi kehidupan manusia berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah bersabar untuk mendengarkan orasi kami. Dan pada kesempatan yang baik pula ini, saya akan mengambil kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung ataupun tidak langsung pada saya dan keluarga kami, sehingga saya bisa mencapai peringkat ataupun derajat akademik guru besar. Yang pertama tentunya kami menyampaikan kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum PP Aisyah, beserta seluruh jajarannya, kepada Prof. Aris Junaidi,
Koordinator Lembaga LLL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta, Badan Pembina Harian, Dr. Agung Danarto beserta jajarannya, khususon Pak Rektor, ini teman WA saya, jadi kalau PAK-nya nggak muncul-muncul saya mesti WA beliau, Pak Gun gimana sih PAK-nya. Terima teman-teman, Pak Gun telah bersabar untuk menjawab WA saya, selalu menanyakan kepada beliau. Kepada seluruh Wakil Rektor yang saya hormati, Prof. Kamta, Prof. Nano, Pak Rudi, Dr. Faris, Prof. Ahmad Normandi, Pak Nafi Ananda, Prof. Ukti Fajar, tentu juga dengan kolega-kolega saya, Wakil Rektor yang lain, Pak Suryo Pratolo, Pak Hilman Latif, Prof. Hilman Latif. Terima kasih atas dukungan, bantuan, fasilitas yang diberikan sehingga tercapailah cita-cita seorang akademisi untuk mencapai derajat guru besar ini. Kepada Ketua Senat UMY, Prof. Heru Kuniarto Cahyono beserta seluruh anggota Senat, Dewan Guru Besar, Prof. Nyoto Usman dan seluruh anggota Dewan Guru Besar, terima kasih untuk dukungan moral, segala bantuannya sehingga proses kenaikan jabatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kepada guru-guru saya, baik yang berada di peringkat sekolah dasar, SMP, SMA, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, perguruan tinggi, S1, S2 maupun S3, khususnya yang hadir pada hari ini, Profesor Dr. Muhammad Rehan Taha dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Profesor Tengku Faisal Fatani, Universitas Gadjah Mada, Profesor Laksmono Suryo Putranto, Universitas Tarumanegara, Profesor Muhammad Muklisin, Politeknik Negeri Semarang, terima kasih untuk memberikan support moral kepada kami. Dan pada seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, terima kasih telah memberikan tunjuk ajar, bimbingan, pembelajaran, dan keteladanan sehingga saya pribadi bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Baik yang saat ini bisa memberikan contoh langsung maupun yang sudah berpulang, kita doakan semoga ilmu yang diberikan, yang diajarkan menjadi amal jariah. Kepada Dekan Fakultas Teknik, Pak Aris Widyo Nugroho, terima kasih atas supportnya selama ini, pengurus Prodi Sipil. Ini kebetulan ada Monef PKKM yang tidak bisa hadir, Pak Puji, Pak Bu Restu, pada Pak Nur Setiawan, Ketua Magister Teknik Sipil, dan seluruh kolega di Teknik Sipil maupun Fakultas Teknik, terima kasih atas kekompakan, kesolidan, sehingga kita bisa menjadikan Fakultas Teknik sebagai rumah besar untuk pengabdian. Kepada Wakil Direktur Akademik Romo Dr. Zuli Kodir, Wakil Direktur Sumber Daya Dr. Titi Huriah, dan pengelola pasca sarjana sebelumnya, Allahu Yarham Profesor Siswoyo, Pak Nurul Yamin, Bu Erna, terima kasih, dan seluruh staf baik pendidik maupun tenaga pendidikan di pasca sarjana, terima kasih telah memberikan kerjasama yang luar biasa sehingga kita bisa membangun kembali rumah besar pasca sarjana untuk melakukan pengabdian kepada Allah SWT. Kepada teman-teman di KNKT dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, terima kasih atas supportnya. Pak Kiai Budi Setiawan, MDMC, matur nuwun atas segala arahannya, dan teman-teman relawan di MDMC yang sama-sama kita menjadikan MDMC sebagai ladang ibadah. Kepada sahabat kami, Dr. Izi, terima kasih sudah berkenan hadir jauh-jauh dari UGM, dan seluruhnya Pak Sigfrid, Pak Luki, Karoles, Pak Chandrawan, dan yang lain sebagainya yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas supportnya. Kepada seluruh pejabat struktural, kolega dosen di UMY, terima kasih atas dukungannya, kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja nyata. Ini pesan almarhumah Haji Muhammad Dasrul Hamid untuk menjadi semangat bagi kita untuk mengabdi di UMY. Terima kasih atas tunjuk ajalnya, semoga menjadi amal jariah. Dan kepada Dr. Sunu Budi yang nggak bisa hadir, Bu Erika, Pak Agus Widyatmoko, terima kasih telah menemani saya untuk melalui satu
fase yang harus saya jalani. Pada ibu dan ayah tercinta, almarhumah Suprastini, almarhumah Sujati. Terima kasih yang telah hadir di sini, yang tidak bisa hadir di sini untuk menyaksikan secara langsung. Anakmu telah berdiri di sini untuk membanggakan dirimu. Semoga Allah berikan cucuran rahmat dan ampunan kepada Bapak Bajuri AZ, Ibu Nani, Ibu Istiqomah. Terima kasih atas segala tunjuk ajar pengabdian, sehingga saya bisa mengabdi, saya bisa dirul walidain. Terakhir kepada istriku tercinta Rika Nuraini, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan yang luar biasa. Pengorbanannya cinta yang penuh tulus, membersamai suka duka, tangis tawa, sedih gembira. Sebagai pasangan, istilah Jawanya adalah sikari nyowo dalam menjalani segala macam langkah perjalanan yang naik turun. Semoga kita bersama-sama bisa menua dan bersama hingga akhirat nanti. Anak-anakku yang tersayang, Haya, Anaya, Taya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi ayah yang senantiasa belajar. Dan semoga kita lalui kehidupan kita ini ke depan dengan lebih bersemangat menapaki jalan takdir bersama-sama menuju keridhoannya. Terima kasih kepada saudara-saudara kami dari Lampung, Jaki, Yuyun, ya, dan semuanya tidak bisa sebutkan satu-satu, dari Lampung, dari Klaten. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan manfaat, dan akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi pengukuhan guru besar pada hari